terjadi Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan, di negara ini. Kami percaya Tuhan, saat ini matamu sedang tertuju kepada Korea Selatan Tuhan. Matamu sedang memandang mereka dan Engkau mencari Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memulai kebangunan rohani kembali Tuhan Yesus. Anak-anak muda Tuhan kami minta, Tuhan Yesus kami minta jiwa anak-anak muda Tuhan untuk mereka dibangkitkan, diambil kebangunan rohani itu terjadi kembali, terulang kembali Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pernah ada kebangunan rohani di tempat ini. Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Kalau Kristus merampas Tuhan anak-anak muda untuk mereka lebih tertarik pada perkara-perkara duniawi, kami merebut Tuhan jiwa-jiwa anak muda ini kembali kepadamu Tuhan Yesus. Kami rebut mereka kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berikan Tuhan hati yang hancur dari setiap anak-anak muda. Berikan setiap mereka kerendahan hati Tuhan untuk mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Buat mereka Tuhan mengandalkan Engkau saat mereka Tuhan sibuk dengan gadget-gadget mereka. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di tengah gadget mereka Tuhan. Kau tampilkan diri-Mu Tuhan, Kau nyatakan kembali-Mu kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan anak-anak muda akan dilawan luar biasa Tuhan. Mereka akan Tuhan masuk ke dalam gereja-gereja, dimanapun mereka akan memuji dan menyembah Engkau. Mereka akan menari bersukacita Tuhan, karena mereka menemukan Allah yang benar, yang selama ini Tuhan mereka merasakan Tuhan Yesus kehambaan. Tuhan diisi kembali oleh Roh-Mu Tuhan. Bapa Yesus Tuhan mengisi mereka ya Allah. Terima kasih. Berdoa untuk pemerintahan Korea Selatan Tuhan. Dalam kebenaran-Mu dan dalam hadirat-Mu terus ditegakkan bagi Korea Selatan Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan, mereka untuk memimpin rakyat Korea Tuhan. Apa sandara Roh Tuhan Yesus, Pastor percaya ini sudah mulai Tuhan Yesus kerahannya dan besar di tempat ini. Kami minta Tuhan, pemerintah Korea juga akan membangun serta membangkitkan kembali kerahannya semoga Tuhan. Bapak Yesus Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup bagi Korea Selatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kepada para pemimpin gereja Tuhan yang ada di Korea Selatan. Pada saat ini mereka Tuhan terlena pada kenyamanan, pada prosperity Tuhan Yesus. Oh Tuhan kami percaya hari-hari ini Tuhan Kau merawat gereja-Mu. Satukan mereka Tuhan Yesus. Bahkan kembali Tuhan mereka anggota-anggota yang baru Kau curahkan Tuhan Yesus kepada gereja-gereja untuk mereka memulai suatu kegerakan rohani yang besar Tuhan, supaya Korea Selatan Tuhan diperhitungkan menjadi pusat daripada kekristenan, pusat daripada kegerakan rohani yang ada di Asia sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kalau Korea Selatan telah banyak memutus putusan Tuhan Yesus ke negara-negara, dan kami percaya Tuhan negara-negara itu sudah dilawan secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak untuk para penginjil-penginjil Tuhan Yesus yang ada di luar Tuhan, yang ada di luar negeri, yang mereka telah menjamah Tuhan, mendirikan Tuhan dasar-dasar yang kokoh Tuhan Yesus di negara-negara ya Abah, termasuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Inilah Korea Selatan Tuhan Yesus, dan Korea Selatan dipenuhi Tuhan oleh hadirat-Mu, oleh kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Everything I do, sing for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup
kudus dan yang berkenan. Kiranya Tuhan menerima sebagai ibadah yang sejati. Sekarang kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon roh hikmat dan wahyu menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dan pengharapan yang Tuhan siapkan buat hidup kami. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari setiap orang yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Selamat sore, shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Fondasi Kehidupan. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Asas tentang future, tentang masa depan, ya. Amsal pasal 23 ayat 18 berkata bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, kalau saudara masih ingat, itu adalah ayat yang kita renungkan minggu lalu. Kita berkata bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Amin. Kalau sampai hari ini saudara masih mencari-cari, masih sedang bergumul tentang visi atau gambaran masa depan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara secara pribadi, kalau sampai hari ini saudara ditanya, saudara belum bisa menjawabnya dengan mantap, maka saya mendorong saudara sekalian untuk meleburkan diri dengan visi gereja. Ya, jadi kalau sampai hari ini saudara masih belum tahu masa depan yang kira-kira Tuhan siapkan buat saudara secara pribadi, itu gambarannya masih belum jelas, maka saya menyarankan, mendorong saudara untuk meleburkan diri dengan visi yang Tuhan taruh di gereja lokal di mana saudara beribadah. Nah, saudara bisa terus memperkatakan visi ini karena ini dari Tuhan Yesus juga, saudara. Kita punya visi. Gereja kita punya visi. Mari kita lihat apa visi dari gereja kita. Oke. Visi dari gereja kita is to raise up fervent disciples of Jesus Christ who will reach out and impact communities, cities, and nations for the kingdom of God. Saudara, visi kita adalah to raise up a fervent disciples, ya, of Jesus Christ, membangkitkan murid-murid Yesus yang gigih, yang teguh, yang akan menjangkau keluar dan membawa dampak untuk komunitas, kota, dan bangsa bagi kerajaan Allah. Ada 3 kata kunci di sini yang penting, yaitu raise up, reach out, and impact. Ya, katakan bersama, raise up, reach out, and impact. 2, 3. Raise up, reach out, and impact. Membangkitkan, menjangkau keluar, dan membawa dampak. Nah, visi ini diambil dari pernyataan Tuhan Yesus. Next. Di Matius pasal 28 ayat 19-20 yang oleh gereja dikenal sebagai amanat agung. Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum beliau naik ke sorga. Ini adalah isi hati Tuhan Yesus untuk semua murid-muridnya, termasuk kita. Kita semua adalah murid-murid Yesus. Amin. Yesus memerintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah gambaran masa depan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau saudara masih bingung, ya inilah kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau buat hidup kita. Kalau sekarang saudara adalah seorang pelajar, maka Tuhan mau saudara jadi seorang pelajar yang berkualitas murid Kristus. Amin. Yang menjangkau keluar dan membawa dampak positif untuk kampus saudara.
Ya, di sini ada Jenny, kampusnya SNU. Nah, Tuhan panggil Jenny ke SNU. Bukan hanya sekedar untuk studi belajar bahasa Korea, tapi Tuhan panggil supaya Jennifer jadi murid Kristus di sana yang membawa dampak positif untuk kampusnya. Katakan amin, Jennifer. Ya, di sini ada Esther juga, ya, dari Korean University. Tuhan panggil Esther sebagai pelajar Indonesia yang berkualitas murid Kristus untuk menjangkau orang-orang yang ada di sana untuk membawa dampak positif. Ya, di sini ada bisnismen, ada Pak Freddy, di sini ada tour guide kita yang terkenal dan populer itu Pak Melvin, ya. Di sini ada pekerja-pekerja pabrik, di sini ada US Army juga ada di sini, ya. Saudara dipanggil bukan sekedar menjadi profesional atau pekerja atau bisnismen atau tour guide, tapi saudara dipanggil untuk memiliki kualitas murid Kristus dalam hidup saudara, lalu saudara dipanggil untuk menjangkau keluar dan membawa dampak di tempat saudara bekerja, di pabrik saudara, ya, di kantor saudara. Di sini ada Daniel juga, seorang profesional programmer yang beberapa waktu ke depan lagi akan diutus kembali kepada bangsa tercinta Indonesia, gitu ya. Tapi ini tetap visi ini tetap harus ada, ya. Kita dipanggil untuk membawa dampak. Beritahu sama kanan kiri untuk membawa dampak. Amin. Halo, amin. Saudara, saya mengerti secara kuantitas jumlah jemaat kita memang belum banyak, tapi paling tidak kita sudah berusaha. Saya nggak mengatakan bahwa usaha kita sudah maksimal, belum. Saya tahu belum maksimal. Tapi paling tidak kita berusaha. Kita berusaha membawa dampak. Secara kuantitas jumlah kita sekitar 20, 25 naik turun, ya. Nanti lagi ramai 30, lagi ini 20, ya. Ya, kayak gini sekarang. Tetapi saudara, kalau saudara, saya mau kasih tahu sama saudara bahwa kita punya website yang idenya itu dicetuskan oleh Pak Freddy Simanjuntak, ya, hari ini nggak hadir. 1,5 tahun yang lalu, dia yang mendorong saya untuk, ya, kita sementara belum punya website yang bayar, belum, kita masih nebeng sama WordPress gitu ya. Tapi gereja kita punya website, saudara, dan setiap hari saya tulis renungan di sana. Dan terakhir tadi saya update bahwa renungan kita sudah 1,5 tahun, sudah dibaca oleh 20.496 orang dari lintas negara. Bukan hanya Korea Selatan, Korea justru nggak terlalu banyak, mungkin saudara sendiri juga nggak baca. Tapi yang baca renungan kita adalah orang-orang dari Malaysia, Hong Kong, Makau, Indonesia, gitu ya. Sudah 20.496 orang yang membaca renungan setiap hari dari gereja BIC. Kita berusaha. Lalu terima kasih untuk Pak Melvin yang mengupload kebaktian BIC, ya, di YouTube. Di YouTube juga kalau saudara lihat itu ada puluhan orang, memang belum terlalu sampai banyak sekali, tapi paling tidak sudah ada puluhan orang yang menonton kebaktian kita. Artinya mereka mengikuti pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang disampaikan. Dan saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang mereka baca, setiap firman Tuhan yang mereka tonton di YouTube tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Saya percaya firman Tuhan akan membawa dampak positif untuk hidup mereka. Oleh karena itu saya terus tulis renungan setiap hari supaya ada orang yang terus baca. Saya update tiap hari kira-kira yang baca berapa orang. Ya, setiap harinya memang yang baca puluhan sampai ratusan, belum banyak. Tapi kalau di total jadi banyak, saudara. Dan kita memberkati bangsa-bangsa. Kita nggak cuma Korea Selatan, tapi kita melintas sampai negara. Saya berdoa lintas benua. Ya. Jadi saya ngedorong saudara. Saya tahu saudara orang-orang hebat. Saudara pasti punya potensi. Saudara pasti dipercayakan sesuatu yang hebat. Ayo, jangan disimpan buat diri sendiri. Ya, kita bisa gunakan itu di pelayanan media, saya pikir. Karena kalau untuk menjangkau banyak orang, kita 1,5 tahun ini evaluasi memang gak mudah gitu ya. Untuk mengisi kursi-kursi yang kosong ini, saudara. Tapi, oke, mungkin secara kuantitas kita gak banyak. Tapi kita harus buat sesuatu. Ya, saya mendorong Henry ini kreatif nih. Kalau dilihat dari foto-fotonya, ada kelihatan nih kreatif ini, saudara ya. Saya mendorong mungkin Henry bisa ciptakan sesuatu gitu, yang bisa memberkati bangsa-bangsa Henry. Ya, dulu sempat ada hampir mau bikin video, saya aktornya tapi belum jadi ya. Waktu itu Evan Ana mau bikin video motivasi.
supaya diupload di YouTube dari BIC Korea bagi bangsa-bangsa. Ya, video motivasi. Ya, belum tapi ini mungkin selalu sibuk Henry-nya, ya. Atau saudara pasti punya kesaksian-kesaksian hidup. Nanti Daniel sebelum pulang harus ada kesaksian. Ya, saya kepingin di BIC itu jemaat yang selama ini bersaksi waktu itu belum direkam ya. Kali ini coba kesaksiannya saudara tuh direkam. Ya, kalau lebih keren lagi buat seperti Ayu tuh. Ya, dibuat kayak semacam drama gitu ya. Yang kalau saudara datang waktu itu ada Ayu ya, seorang sahabat kita yang pernah kesaksian tapi dia pakai video kesaksian hidup dia. Mungkin Esther bisa seperti sekarang ini, pasti ada kesaksian yang luar biasa dari Tuhan dalam hidup Esther ya. Eugene ini bukan orang sembarangan saudara, dia bukan sembarangan orang, dia luar biasa. Saya tahu dia cerdas, dia berwawasan luas, dia pasti punya kesaksian juga ya. Kevin, Yusuf juga ya. Nah, ayo coba pikirkan buat kesaksian, terus nanti tinggal panggil ya saudara Henry atau Pak Melvin, tolong ya. Kalau saudara udah siap, kita siap merekam ya Pak Melvin ya. Iya, kita siap merekam kesaksian saudara lalu diupload di YouTube dari Korea bagi bangsa-bangsa. Amin. Karena kita dipanggil memang untuk membawa dampak saudara. Ya, kita dipanggil untuk membawa dampak untuk banyak orang. Saya tahu, saya mengakui bahwa untuk menjalani visi ini itu tidak mudah saudara ya. Kadang-kadang kita temukan banyak rintangan, tantangan. Saya juga selama 1,5 tahun ini ngalamin ya, kita pernah jemaat sampai 50 gitu ya, pas ulang tahun BIC yang pertama. Kemarin coba dibuatin diagram sama Fedi jumlah jemaat kita dari awal hingga hari ini. Itu sempat angkanya gitu ya. Waktu kita ulang tahun itu 50 orang. Tapi saya itu turun lagi ya. 20, 25 ya, terus naik turun memang kalau dilihat dari grafiknya saudara. Saya tahu tidak gampang saudara. Apalagi kita di gereja luar negeri yang tadi Pak Ahim bilang ya, tahun ini 2 orang pulang, dan yang pulang orang-orang hebat lagi ya. Kita akan mengutus 2 orang yang udah jadi sahabat kita, jadi rekan kerja pelayanan kita akan utus ke Indonesia tahun ini. 2 orang lagi saudara akan pulang. Mungkin tahun depan siapa lagi yang mau menyusul ya. Saya dulu waktu awal-awal, saya rasa mateng, pulang lagi. Saya ngerasa bahwa wah, apa ada jemaat gitu. Tapi saya selalu teringat sama perkataan Pak Harun, overseer kita. Beliau akan datang tanggal 28 November. Pak Harun selalu bilang, 1 jiwa aja layani. Hah? Ulangi, saya bilang. Dia bilang, 1 jiwa aja kamu harus layani. 1 jiwa aja, gereja nggak tutup. Gereja akan tetap melayani, meskipun hanya 1 jiwa. Karena 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Dan who knows kalau 1 jiwa itu sama seperti Pak Basuki Cahayapurnama. 1 orang bisa membawa dampak bagi kota, bagi bangsa ya. Who knows? Coba lihat kanan kiri saudara. Mungkin sekarang terkesan biasa-biasa aja, tapi kita nggak tahu beberapa tahun kemudian, ternyata mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Mereka akan menjadi orang-orang yang membawa pengaruh saudara ya, di bangsa Indonesia atau di bangsa-bangsa. Saya percaya itu yang Tuhan sedang kerjakan. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak ya, sebab tangan Tuhan menopang ya. Nyanyi dulu ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganmu. Amin. Ya, bilang sama kanan kiri, Tuhan menopang tanganmu. Dan tanganku juga. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang jatuh, sekalipun saudara jatuh, saudara tidak akan dibiarkan Tuhan tergeletak. Ayo bangkit lagi, ayo maju lagi, raise up. Amin.
Raise up. Saudara adalah murid-murid Yesus. Mari kita belajar, saudara, untuk terus membangun fondasi yang kuat dalam hidup ini. Saya memang belajar ya, cara kerja iblis dengan cara kerja Tuhan itu memang beda banget ya. Ya iyalah, iya. Maksudnya kalau cara kerja iblis itu semua serba instan, ya. Kemarin Pak Asas cerita ya, kalau saudara mau jadi kaya raya itu ada beberapa jalan. Saudara mau pakai cara mistis, ya bisa nggak kaya, banyak duit, bisa ya. Pak Melvin beberapa waktu yang lalu cerita ya Pak, pengalaman sama ya orang-orang pintar itu ya. Ketemu orang-orang pintar itu, saudara bisa dibuat kaya, bisa. Saudara bisa nggak dibuat populer, bisa. Saudara mau apa aja yang ada di dunia bisa nggak? Bisa, dan jalannya cepat. Ya, sudah tinggal lakukan aja ritualnya mereka, sudah kasih uang yang banyak kepada mereka, maka mereka bisa mengabulkan apa yang saudara inginkan. Itu cara kerja iblis, selalu instan. Biasanya yang instan memang nggak baik ya untuk hidup ini ya, termasuk makanan ya, Vin ya. Iya. Nggak baik untuk kesehatan yang instan. Tapi cara kerja Tuhan itu tidak instan ya. Cara kerja Tuhan itu melalui proses. Katakan melalui proses. Ya, Tuhan itu kalau membentuk karakter orang, saudara, itu dia bentuknya itu one by one, day by day, step by step gitu. Ya. Dan kita nih yang lagi dibentuknya juga jadi kayak main layang-layang gitu ya, kadang ditarik, kadang diulur gitu, kadang diremukin, nanti diangkat, nanti dibuat sukacita, nanti dibuat kaget, suka dibuat deg-degan ya. Kok ada pengalaman ketemu orang sulit, ketemu situasi sulit, entar Tuhan kasih jalan, entar Tuhan kasih mujizat, pokoknya ada apa aja ceritanya gitu kalau sama Tuhan. Ramai rasanya. Tapi sebetulnya saudara, itu semua Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kenapa sih harus lama, harus ada proses maksud saya? Karena Tuhan memang mau bangun fondasi kita supaya fondasi kita kuat, saudara. Karena fondasi itu sangat penting dalam kehidupan. Saudara, karisma dan skill, kepandaian, itu bisa membawa saudara naik ke puncak prestasi. Tapi hanya karakter yang bisa mempertahankan saudara tetap ada di ketinggian. Kalau saudara pinter, kalau saudara punya karisma, saudara punya skill, saudara bisa ada di dalam ketinggian, saudara. Tapi kita juga tahu sama-sama banyak orang yang ada di ketinggian, mereka nggak punya fondasi hidup yang kuat. Sehingga ketika datang angin, datang hujan, datang badai, datang banjir, mereka jadi rusak. Ya, banyak artis-artis ya, yang seperti itu. Di Indonesia, ya, saya di Korea nggak terlalu ngerti, maaf. Di Indonesia gitu, waktu lagi susah, dia setia sama keluarganya ya, begitu udah tenar, uangnya banyak, udah mulai cari yang lain, saudara ya. Mulai ceraikan istrinya, menikah dengan yang lain, cerai lagi, nikah lagi sama yang lain, dan lain sebagainya. Terus terlibat narkoba, akhirnya rusak, karirnya hancur, namanya dihapus dari belantika industri musik Indonesia dan digantikan dengan yang lain, yang baru-baru lebih banyak, dan dia udah gak ada namanya lagi sekarang. Padahal dulu terkenal, dulu populer, tapi karena dia gak punya fondasi yang kuat, uang yang dia dapat habis begitu aja. Bahkan grup ini, saya sempat lihat di TV gitu ya, mereka sampai menggadaikan alat musik mereka. Padahal dulu grup ini terkenal sekali, sampai alat musiknya digadain karena nggak punya duit lagi. Saya bilang, dulu sangat dipuja-puja orang, uangnya banyak, sekarang nggak ada apa-apanya, habis semua, ludes. Karena mereka nggak bisa menjaga. Karakter itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus terus belajar, saudara. Lebih dari kepandaian, lebih dari skill, dari apapun yang saudara miliki, saudara itu harus punya karakter. Itu yang membuat saudara akan tetap bertahan dalam ketinggian. Nah, sekarang saya mau bagikan bersambung, saudara. Ini part 1. Minggu depan part 2. Kita mau belajar tentang bagaimana caranya membangun fondasi yang kuat. Ya, bagaimana supaya kita punya kedewasaan dalam hidup ini. Sehingga nanti ketika Tuhan promosiin kita, ketika kita sudah ada di puncak prestasi, ketika kita ada di dalam ketinggian, kita nggak hancur, tapi kita bisa tetap ada di sana sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara, dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11.
Saya akan bacakan buat saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oke, berhenti sampai di sini dulu. Ayat 3 sampai 4 ini, saudara, saya melihat ini Tuhan, kalau saudara perhatikan ya, penulis surat ini yaitu Petrus menjelaskan bahwa Tuhan itu telah menganugerahkan kuasa ilahinya kepada kita. Amin. Kuasa ilahinya itu telah dianugerahkan kepada kita. Kuasa ilahi untuk apa? Untuk hidup yang saleh, godly life. Kuasanya itu sudah ada di dalam kita. Untuk kita menjadi serupa dengan Yesus ya, godly life, hidup yang saleh itu artinya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tapi kalau sudah perhatikan ayat 5, 6, 7 dan seterusnya, dikatakan di ayat 5, justru karena itu. Nah, berarti saya lihat ini ada kerjasama antara Tuhan dengan kita manusia. Ya, untuk kita mengalami godly life, Tuhan udah kasih potensinya di dalam diri kita. Tapi potensi itu baru bisa dinyatakan dan bisa dirasakan oleh diri kita dan orang yang ada di sekitar kita ketika kita melakukan tanggung jawab kita. Jadi nggak bisa hanya Tuhan tok, tapi kita juga harus melakukan sesuatu untuk bisa jadi berkat bagi orang lain, untuk kita bisa menjadi lebih dewasa. Ya, kalau bahasanya orang-orang ditanya, gimana kamu harapannya? Ya, saya kepingin harapan saya lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau saudara mau jadi lebih baik dari sebelumnya, maka saudara harus berusaha. Amin. Ini yang harus saudara lakukan, ayat 5 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ada 7. Ya, hari ini kita mau belajar 4 aja deh, minggu depan tambah 3. Ya, ada 7 yang harus kita lakukan, saudara, sebagai tanggung jawab kita kalau kita mau dewasa. Kalau mau dewasa, kalau saudara mau tetap ada dalam ketinggian, kalau saudara mau menjadi orang-orang yang membawa berkat, dampak, kalau saudara mau jadi serupa dengan Kristus, ada 7 hal yang harus kita kerjakan setiap hari dalam hidup kita, saudara. Nah, ayat 8 dan seterusnya, ini merupakan janji Tuhan. Kalau kita lakukan ke-7 hal itu, maka ini janjinya. Dia akan menggenapi ini semua dalam hidup kita. Janjinya apa sih? Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Haleluya. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Siapa yang kepingin berhasil mengenal Yesus Kristus seutuhnya? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tahu kanan kiri. Harus berusaha. Henry mau kenal Yohan aja berusaha. Yohan mau kenal Henry berusaha ya. Siapa sih yang duluan? Iya, nggak perlu dibahas di sini. Nggak perlu dibahas di sini. Tapi kalau kita senang sama seseorang, saudara senang sama Eugene gitu misalnya ya. Saudara nggak bisa cuma diam-diaman aja. Saudara harus tanya ID kakaknya berapa. Iya. Saudara harus. Ya, Eugene dingin ya. Kalau saudara, apalagi kalau ketemu pria dingin, wah, ya kita harus putar otak nih. Gimana caranya supaya dia jadi hangat gitu ya, Esther ya? Harus berusaha. Mau kenal gimana bisa kenal? Modelnya dingin cool gitu, mungkin kayak Komartin cool, cowok cool, ya kan? Gak tau nih Cisali sama Ko Freddy kisah cintanya bagaimana. Tapi kalau mau kenalan ya kalau mau kenalan ya harus berusaha. Nah, kalau sudah mau kenal Yesus, nggak cukup cuma 1,5 jam tiap hari Minggu di BIC Korea. Kadang nggak bawa kitab lagi. Dia mengandalkan screen. Kata Tante Oli, aduh katanya jemaat hari gini ya, semua dimanjain sama teknologi. Ya, udah nggak buka Alkitab lagi. Zaman dulu ya tante kita ya, kayak gue udah tua aja. Jadi kita bawa Alkitab, kita buka Alkitab, kita bawa stabilo, kita stabilo ini. Sekarang jemaat udah nggak bawa Alkitab. Mana screennya? Ya, begitu ininya rusak udah nggak baca. Ya langsung dimarahin operator multimedianya ya, karena kok screennya nggak tampil gitu ya.
Ya, bawa Alkitabnya. Ya kalau saudara Alkitabnya di handphone ya, ya udah bawa, keluarkan handphonenya, saudara. Tapi memang kalau di handphone tuh banyak godaan ya. Soalnya selain Alkitab kan ada yang lain ya, Pak Melvin ya. Nah itu kalau ada pesan kako kan masuk ya. Kalau ada pasti ntar nggak cuma baca Alkitab jadinya, jadi chatting gitu di gereja gitu. Tapi kalau cuma buku Alkitab kan kita nggak terpengaruh gitu. Buka benar-benar. Atau iPad, iya, membela diri. Oke, next, lanjut ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Wih, ngeri ya. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Gak akan tersandung. Dan ayat 11 yang saya paling suka, keren banget. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Tereng-tereng. Ya, kalau ada drum. Akan dikaruniakan hak penuh. Ayo hand, mainkan hand. Untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Artinya, saudara jadi umat yang layak bagi Tuhan. Siapa yang mau jadi umat yang layak bagi Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Kasih tahu kanan kirinya. Perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini. Ya, karena saya akan bagikan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi saudara harus perhatikan. Ya, saudara harus perhatikan baik-baik apa saja sekarang yang harus kita lakukan supaya kita jadi umat yang layak bagi Tuhan, supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan, supaya kita beroleh hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, yang perlu saudara bangun dalam hidup iman saudara adalah kebajikan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, apa saudara? Kebajikan. Ini yang pertama, katakan kebajikan. Saudara, kata kebajikan ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata arete. Arete itu artinya moral goodness, moral excellence. Kebajikan di sini itu berbicara tentang keunggulan moral, saudara. Nah, keunggulan moral seperti apa? Itu dikasih gambarannya, saudara. Ya, ketika saya cek komentari, keunggulan moral di sini bicara tentang kerinduan untuk melakukan apa yang benar. Itu yang dimaksud dengan kebajikan. Kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, kerinduan untuk memperkenan Tuhan, kerinduan untuk melakukan apa yang benar. Ya, tadi song leader kita udah bilang, Tuhan berikan kami hati yang benar. Begitu ya Eugene ya tadi. Berikan kami hati yang benar. Nah, saudara, kerinduan itu yang harus ada dalam hidup kita. Saudara harus punya kerinduan itu. Kerinduan. This is my desire. Ada nggak kerinduan itu dalam hidup saudara sekarang ini? To honor you. Tahu lagu itu? Inilah rinduku. Ya. This is my desire to honor you. Ada nggak kerinduan di hati saudara untuk menghormati Tuhan? Dari kami. Ada nggak setiap bangun pagi? Ada nggak ada kerinduan untuk menyapa Tuhan? Itu bangun pagi langsung menyapa Tuhan. Itu bangun tidur menyapa Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Surah angkat tangan, surah boleh berlutut, surah boleh berdiri, terserah bebas. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in
you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Itu saudara yang perlu saudara tambahkan dalam iman saudara. Gak cukup punya iman tok. Imannya harus ditambahkan dengan kebajikan. Tangga pertama. Masalahnya. Nah ini sekarang ngomong masalah ya. Saudara berani nggak hidup benar? Tanya sama saudara, kamu berani nggak hidup benar? Soalnya gini saudara, kalau di gereja, amin. Ya, tapi begitu kita keluar gereja, kita kan kerja nih. Kerja kan cari duit. Halo, benar nggak? Apa sih yang dicari orang? Duit. Nah, saya mau bilang saudara, nggak salah cari duit. Semua orang perlu uang dong untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi hati-hati saudara. Karena kalau udah menyangkut duit, itu hati orang tuh bisa miring saudara. Nggak tahu sudah ngerti atau nggak kata-kata saya. Ngomong apa sih pendeta ini? Mau hati saya lurus terus? Oh ya, puji Tuhan kalau gitu. Ya, bagus kalau hatinya lurus terus. Tapi saya lihat saudara, orang tuh kalau udah ngomong duit, itu suami istri bisa cerai. Itu orang tua sama anak bisa putus hubungan. Itu sahabat saudara, itu bisa putus hubungan. Udah ngomongin duit nih, kalau nggak ngomongin duit sih aman. Gereja juga aman. Tapi kalau udah ngomongin masalah duit nih, baik kalau gerejanya gereja gede, wah tuh. Itu bapak sama anak aja bisa ribut tuh saudara, sama-sama pendeta. Bisa ribut. Kalau udah ngomong masalah duit. Makanya kadang-kadang suka cita juga gereja kecil ya. Gereja makin gede, duitnya makin banyak. Ya kan? Nah loh, itu manajemennya harus benar-benar. Ya nggak tahu deh. Itu saya nggak ngerti kalau yang itu. Tapi saudara ngerti ya bahwa ada tantangan saudara. Kalau udah menyangkut duit, biasanya orang cenderung miring. Udahlah, udahlah, gak apa-apa lah. Yang penting dapat duit. Udahlah, pakai cara-cara kotor gak apa-apa. Hari gini cara bersih mana bisa kaya. Kan pengen merit kan tahun depan. Iya, pengen punya rumah kan tahun depan. Biaya merit berapa? Ayo itu. Udah, gak usah benar-benar hidup di dunia kok bener. Mana bisa, gak bisa merit nanti tahun depan. Nah, lu udah mulai digodain. Gak bisa punya rumah lo nanti tahun depan. Gak bisa punya ini, gak bisa punya itu, gak bisa belanja ini, gak bisa belanja itu. Wah, udah, sikat aja, sikat. Tapi ini duit orang, sikat aja. Duit orang gak apa-apa, sikat aja. Nah, hati-hati. Banyak yang nyimpang saudara kalau udah ngomongin masalah duit saudara. Banyak yang nyimpang. Dan kenyataannya memang benar. Mereka bisa kaya. Siapa bilang mereka nggak kaya? Ya, emang benar mereka kaya. Nah kalau saudara tujuan hidupnya pengen kaya, nah udah, akhirnya ini yang kayak gini nih miring, bisa miring saudara, bisa miring. Karena dunia ini menawarkan banyak sekali cara untuk kita mengambil jalan kompromi. Masalah duit itu sensitif banget. Ya, sensitif banget masalah duit. Karena Yesus aja udah ngomong di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi itu sensitif banget. Saya ngerti. Itu yang paling susah pergumulan orang Kristen itu masalah duit, saudara ya. Yang kedua tuh masalah pasangan hidup. Jadi yang bisa bikin kita miring itu satu duit. Yang kedua jodoh. Jodoh itu bisa bikin orang miring juga, saudara. Nggak sedikit tapi bukan di sini. Bukan di sini. Nggak sedikit orang kalau udah umurnya 30, saudara, ya, kalau udah kepala 3 nih saudara, tadinya sih waktu belasan masih 20, wah cinta Yesus, haleluya. Ya pokoknya masih cinta Tuhan deh, soalnya masih belasan kan, masih atau masih 20-an. Tapi kalau udah 28, apalagi wanita nih 30, belum dapat. Nah, bisa miring saudara, ya.
Nggak sedikit kok saya ketemu, ya sekali lagi bukan di sini, di Indonesia. Nggak sedikit saya ketemu orang yang tadinya melayani Tuhan, tadinya cinta Tuhan, tapi nggak laku, tapi belum dapat pasangan, ya. Terus akhirnya, ini di Salatiga, bukan di sini, ya, di Salatiga. Dia tadinya worship leader. Saya kenal banget dong teman saya. Dia worship leader, ya. Dia pemimpin pujian, dia guru sekolah minggu, dia pendoa, dia, tapi saya tahu umur dia makin lama memang makin bertambah. Saya tahu. Udah cukup banyak umurnya dan belum dapat pasangan hidup, saudara. Dan akhirnya dia ambil jalan, dia sikat, seorang pria yang usianya 5 tahun lebih muda dari dia, tapi tidak seiman, dan married, nikah. Kita semua udah pada ngomongin, pendeta udah ngomongin, kamu kan guru sekolah minggu, kamu worship leader, kamu tuh pemimpin komsel, kamu bisa khotbah juga. Kan udah tahu kebenaran firman Tuhan, kamu pasangan harus seimbang, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Tapi karena dia udah sangat khawatir, kalau nggak sama dia mungkin saya nggak dapat lagi. Akhirnya dia nikah, saudara. Dan saudara tahu begitu dia nikah, awalnya sih prianya nice, ya saya kenal kok, ya kelihatan nice, 5 tahun lebih muda, kelihatan nice, kelihatan baik, senyum-senyum, diajak komsel, diajak ini, ya oke gitu ya, mau aja gitu ya, iyalah mau married. Tapi begitu nikah, itu hanya bertahan beberapa bulan. Setelah itu mereka berantem terus dan prianya ini nggak mau ke gereja lagi. Dia bilang, waktu itu kan karena saya mau nikah sama kamu, saya ke gereja. Hah? Dan setelah itu mulai terlibat dalam kecanduan, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, jarang pulang. Dan saya tahu teman saya ini, sahabat saya ini, banyak sekali air mata sampai hari ini. Sampai udah punya anak, bapaknya jarang pulang. Karena dulu alasannya karena usianya udah kepepet. Kira dihajar sama dia married, dia nikah. Dan itu gak bertahan lama. Sekarang dia penuh dengan air mata. Sampai sekarang suaminya belum bertobat juga. Nah itu kisah nyata, saudara. Terserah sih, saudara. Saya cuma ngomong aja. Kalau saudara memang worry banget gitu ya, ngomong apa sih kamu tuh? Gak ngerti, saya tuh udah umur berapa harus married. Ya, jadi udahlah. Ya, ngomong apa sih kamu? Saya tuh harus kaya, saya harus punya banyak uang. Terserah. Kalau memang saudara mau begitu, ya silakan. Gitu. Tapi saya mau kasih tahu, setiap keputusan yang saudara ambil dan itu melanggar firman Tuhan, saudara harus terima konsekuensinya. Karena Tuhan sudah kasih tahu melalui firman-Nya. Cari pasangan harus yang seimbang. Cinta uang akar segala kejahatan. Udah dikasih tahu sama firman Tuhan. Tapi terserah, saudara mau ikut atau tidak, itu pilihan di tangan saudara. Tapi nanti kalau terjadi sesuatu, jangan salahin Tuhan dan jangan salahin orang-orang yang sudah kasih tahu saudara. Karena saudara sendiri yang ambil keputusan dan saudara harus siap bayar harga. Tapi saya berdoa supaya kita jadi orang-orang yang kuat. Amin. Kebajikan, biar itu terus jadi gaya hidup kita. Yang kedua, saudara, itu pengetahuan. Dan kepada kebajikan tambahkan yang namanya apa? Pengetahuan, knowledge. Nah, kata pengetahuan ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata gnosis, yang artinya moral wisdom, hikmat. Jadi pengetahuan di sini tuh bicara tentang bukan pengetahuan akademis ya, bukan pengetahuan akademis yang sudah dapat di bangku sekolah, di bangku kampus saudara, bukan. Tapi pengetahuan di sini itu bicara tentang kemampuan saudara untuk melihat perbedaan, menimbang suatu perkara, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana orang-orang yang harus didekati, mana orang-orang yang harus dijauhi, mana pintu yang harus dibuka, mana pintu yang harus ditutup, kapan harus membuka telinga dan kapan harus menutup telinga, kapan harus bicara dan kapan harus diam. Banyak orang gak bisa bedain. Harusnya orang-orang itu dijauhi, malah dideketin, malah dijadiin pacar, malah dinikahin. Nah, harusnya orang-orang itu dideketin,
malah dijauhin, dimusuhin. Karena dianggap sok suci, sok bener, sok kudus, dijauhi orang-orang itu. Nah, ketika saudara ambil keputusan, saudara nggak punya hikmat dalam hidup saudara, pintu yang harusnya saudara tutup, saudara buka. Pintu yang harusnya saudara buka, saudara tutup. Akibatnya ada yang namanya broken heart, patah hati. Karena nggak belajar firman. Firman udah bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya kita harus punya ini dong, untuk memilih orang-orang yang boleh kita bawa masuk ke dalam hati kita. Nggak semua orang boleh saudara bawa masuk ke dalam hati saudara. Semua orang saudara bawa masuk dalam hati saudara. Kalau orangnya salah, dia akan obrak-abrik hati saudara. Dan dia ciao. Dia akan pergi. Dan saudara akhirnya broken heart. Patah hati. Amsal 22 ayat 15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Artinya Alkitab bilang, orang muda lagi kita dong ya. Masih muda kan kita? Emang kalau ngelayanin orang muda ya, ini pergumulannya nih. Kalau ngelayanin orang tua, dulu saya di Bangkok ngelayanin orang tua. Jadi disuruh apa aja mereka langsung bisa gitu. Tapi kalau memang sama anak muda, aduh, memang saya tahu labil tingkat tinggi. Ya, aduh, yang namanya komitmen, yang namanya disiplin, saudara, itu pergumulan termasuk yang khotbah. Saya juga soalnya masih muda. Jadi saya juga punya pergumulan yang sama gitu. Ya, mengenai iya, banyak kali kita melakukan kebodohan bukan waktu usia kita tua. Kita melakukan kebodohan waktu usia kita masih muda. Karena orang muda cenderung nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar pendapat, nggak mau terima masukan. Orang muda tuh kan merasa dirinya paling benar, dirinya paling hebat, dirinya. Jadi ini hati-hati nih saudara. Ini yang bisa menghancurkan hidup kita. Ya, tapi tongkat didikan itu akan mengusir. Jadi saudara harus belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus dididik oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak mengubah situasi dan keadaan kita. Firman Tuhan itu tidak mengubah orang-orang di sekitar kita. Tapi firman Tuhan itu mengubah sudut pandang kita. Sudut pandang kita yang diubah. Kemarin saya share di hari Jumat, saya share bahwa iman itu bukan deny reality. Iman itu bukan berarti kita menyangkali. Kamu punya problem ya? Enggak punya problem, enggak. Padahal punya. Kamu lagi ada masalah? Enggak ada masalah, baik-baik aja. Iman. Itu bukan iman, itu bohong namanya. Kalau saudara punya problem, saudara punya masalah, saudara harus mengakui, iya saya punya problem, iya saya punya masalah. Lalu bedanya antara orang beriman dengan orang tidak beriman apa? Kalau orang beriman, dia punya firman. Sehingga ketika dia mengalami problem, ketika dia mengalami masalah, dia nggak hancur oleh masalah itu. Sedangkan orang nggak beriman, mereka nggak punya firman. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, kepandaian mereka, kekayaan mereka, yang semua itu sifatnya sementara. Sehingga ketika problemnya masih ringan, masih kuat. Tapi ketika problemnya mulai berat, mulai menimpa mereka, akhirnya mereka jadi depresi. Problem menghancurkan mereka. Nah, saya berdoa supaya kita penuh firman. Sehingga meskipun angin datang, hujan datang, banjir datang, badai datang, bangunan kita tetap kokoh berdiri sampai pada kesudahannya. Amin. Haleluya. Saya pikir saya berhenti sampai di sini. Minggu depan saja kita lanjutkan poin-poin berikutnya, karena ternyata sudah 4:50 ya. Ya, jadi hari ini kita belajar dua hal, saudara ya. Dua hal. Kita belajar hal-hal yang perlu kita tambahkan dalam iman kita. Ya, yang pertama adalah kerinduan untuk melakukan apa yang benar. Meskipun menyangkut duit, meskipun menyangkut jodoh, bagiku Yesus adalah segala-galanya. Gak ada yang amin. Ya, Yesus tetap yang terutama. Yesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Tuhan Yesus tetap menjadi pusat kehidupanku. Meskipun rugi, nggak dapat cuan, kata orang Chinese ya, nggak dapat uang, ya rugi nggak apa-apa.
asalkan aku tetap berkenan di hati Tuhan. Meskipun nanti nggak menikah, ya nggak menikah juga nggak apa-apa, daripada salah menikah. Ya, yang penting aku tetap berkenan di hati Tuhan. Amin. Nggak ada yang amin, memang susah. Dua ini emang ini paling sensitif, duit sama pasangan hidup. Ini dua ini pergumulannya orang Kristen sepanjang segala abad ya. Tapi saya berdoa saudara, supaya saudara mengutamakan Tuhan segala-galanya dalam hidupmu. Amin. Mari tutup Alkitab saudara. Ya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami boleh belajar Tuhan, untuk menambahkan kepada iman kami kebajikan, kerinduan melakukan apa yang benar, dan menambahkan kepada kebajikan pengetahuan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat, sehingga kami tidak perlu masuk dalam perangkap atau jebakan tipu muslihat iblis dan dunia ini Tuhan. Tapi kami boleh tetap keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami boleh masuk dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua Tuhan, Kau boleh mendapati kami menjadi umat yang layak, yang siap akan kedatangan Tuhan. Haleluya Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lagu ini dibuat oleh senior pastor kita Pak Johan Adoyo. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Terima kasih Tuhan, Engkau yang meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami dan penghormatan kami kepada Tuhan di awal bulan November ini. Terimalah Tuhan persembahan kami, biar bisa digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan membebaskan kami dari kekhawatiran akan cinta uang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita.
Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita ini sudah mulai masuk musim dingin ya. Jadi saudara harus jaga kondisi tubuh saudara supaya nggak sampai jatuh sakit. Tapi juga harus jaga stamina rohani saudara. Karena kalau dingin begini, secara fisik kita cenderung lemah, secara rohani juga gitu ya. Jadi saudara harus jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita punya cool. Kalau sudah baca warta di Noryang Gym ada cool, di Sindorim atau Hongdae kita juga ada cool setiap Jumat. Di Debang kita juga ada cool di rumah misi ya. Kalau saudara nggak bisa ikut cool, paling tidak saudara bisa saling berinteraksi melalui kakao talk atau melalui pesan-pesan yang lainnya gitu, supaya kita saling menjaga, supaya tidak ada sampai terhilang ya. Kemudian yang berikutnya saya mengajak kita doain jemaat BIC ya. Satu-satu didoain saudara. Namanya disebut, kalau perlu lengkap datanya nanti saya kirim email ke saudara ya. Saya punya data lengkap jemaat BIC, itu satu-satu didoain saudara ya. Bantu saya juga nggak bisa sendirian menggembalakan jemaat ini. Jadi saya perlu bantuan orang-orang yang mendoakan saya, mendoakan jemaat tiap hari, mendoakan gitu ya. Karena memang saya tahu atmosfernya itu Korea ini kita perlu kuat ya. Di gereja-gereja cabang Bethany Church Singapura semua punya rumah doa, semua punya menara doa. Tapi BIC Korea memang kita belum ada rumah doa, belum ada menara doa. Tapi saya mengajak di pertemuan-pertemuan cool itulah kita bisa saling mendoakan ya. Kalau di rumah misi yang hari Sabtu saya mulai ngajak, kayak kemarin saya udah mulai ngajak kita berdoa untuk doa syafaat gitu ya. Seperti di Singapura ini tanggal 3 sampai 17 November mereka akan ada APLT khusus peserta dari Myanmar yang Apostolic Prophetic Leadership Training. Jadi kita mau doain supaya Tuhan bisa pakai Pastor Johan dan tim yang ada di Singapura melayani orang-orang Myanmar ini, supaya nanti mereka kembali ke Myanmar, mereka bisa jadi berkat gitu ya untuk bangsa yang masih tertutup oleh Injil. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan, oh ya saudara, besok itu Evan ulang tahun. Nah ya, tanggal 3 November. Besok tanggal 3 November Evan ulang tahun. Jadi saudara, oh ya, dia nomornya sudah ganti. Jadi minta sama saya punya nomor barunya ya, saya minta sama istrinya. Jadi dia ada kakao, tapi dia ada WhatsApp ya. Jadi kita bisa kirim pesan melalui WhatsApp. Kemudian Abigail hari ini nggak hadir ya, tanggal 16 November ulang tahun. Lalu Andi, temannya Yohan, sahabatnya Yohan ya, itu juga ulang tahun tanggal 23 November. Terus Nia yang memang nggak bersama kita, tapi kita tetap mau ucapin ya, tanggal 30 November ulang tahun. Ya itu ya orang-orang yang berulang tahun di bulan November. Oke, baik, itu aja. Ada kimbap di sana. Kita beli banyak karena kita pikir banyak hari ini. Kita beli banyak saudara, jadi nanti saudara mungkin bisa bawa pulang. Ya, bisa bawa pulang tuh kimbapnya, banyak banget tuh kimbap. Oke, saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Ya, Ibu Oli akan pimpin kita di dalam doa.
bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Yesus Engkau ada bersama kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau menjamah setiap pribadi kami Tuhan Yesus, Engkau menguatkan kami dan menegur kami. Kalau hari-hari ini kami mungkin masih belum punya visi Tuhan, menjadi visi pribadi kami tahu Tuhan hari ini kami diteguhkan, kami boleh melihat visi yang daripadamu Tuhan Yesus. Kami masing-masing menjadi Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang visioner Tuhan. Kami akan melangkah ke depan dengan visi kami yang baru, yaitu Tuhan untuk sesuai dengan tadi di pasal di ayat Petrus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati Pastor Teddy Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi kami, menjadi gembala bagi kami Tuhan, yang terus Tuhan Yesus memberikan kami rumput yang hijau Tuhan Yesus, sehingga kami boleh makan dan kami hidup dengan tenang dan kami kuatkan Tuhan Yesus. Semakin hari kami semakin kuat, semakin hari semakin perkasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami hari-hari ini jemaat-Mu Tuhan, yang mereka merasakan kelemahan tubuh maupun Tuhan kelemahan rohani, hari ini mereka Tuhan dipulihkan Tuhan, mereka dikuatkan kembali. Yang mengalami Tuhan kelemahan ekonomi ataupun Tuhan usaha, kami percaya hari ini Tuhan ada kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu. Kami semua sehat, kami semua Tuhan diberkati, kami semua diurapi Tuhan Yesus, kami semua disayang, dikasihi oleh-Mu Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan, kami merasakan Tuhan ada kemenangan demi kemenangan setiap saat Tuhan Yesus. Saat detik demi detik Tuhan, kasih-Mu Tuhan, rahmat-Mu yang terberkesudahan bagi kami Tuhan selalu baru ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk BIC Korea ini Tuhan. Biar Tuhan tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Biar kami semua bergerak Tuhan Yesus. Biar kami semua jemaat-Mu bergerak Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan lebih banyak lagi Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami tahu Tuhan kemampuan yang daripada-Mu itu Tuhan yang akan menambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Berikan kami mulut Tuhan, berikan kami hati Tuhan untuk melakukan pekerjaan, untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah BIC Korea untuk menjadi berkat Tuhan bagi gereja-gereja yang ada di tempat ini, yang ada di Korea ini Tuhan. Memang kami kecil Tuhan, tapi kami percayakan firman-Mu, yang kecil akan menjadi besar Tuhan, yang lemah akan menjadi kuat Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, seperti doa Abraham, satu Tuhan jiwa Tuhan Yesus, satu pendoa yang taat Tuhan bisa memenangkan beribu-ribu jiwa, berlaksa-laksa jiwa. Apabila hati kami sungguh-sungguh Tuhan melekat kepadamu, sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu untuk jiwa-jiwa, untuk menangisi jiwa-jiwa Tuhan yang ada di Korea ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk Pastor senior kami Tuhan, Johan Handoyo dan Profesor Harun Tuhan Yesus. Engkau menjadikan mereka Tuhan gembala-gembala, mereka menjadikan gembala yang penuh dengan visioner yang daripada-Mu, melangkah Tuhan sederhana dengan langkah-Mu Tuhan. Dimanapun mereka bergerak Tuhan, ada terobosan-terobosan yang baru, jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus, dibawa kepadamu. Mereka mengalami mujizat demi mujizat Tuhan dalam setiap pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga Tuhan untuk perluasan Tuhan Betani Singapura Tuhan, mengembang ke kiri dan ke kanan dari negara-negara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Nam Demon ini Bapak, yang menjadi saluran berkat kami. Kami boleh beribadah di tempat ini, kami boleh memuji dan bersorak-sorai Tuhan. Biar ada kuasa pujian penyembahan menyamah Tuhan Yesus orang-orang yang ada di sekitar ini. Biarlah Tuhan buat gereja Nam Demon juga Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar ini. Teguhkan dan kuatkan jiwa-jiwa Tuhan yang datang di gereja Nam Demon Tuhan, sehingga mereka Tuhan yang datang beribadah sini menjadi jemaat-jemaat yang kuat, yang kokoh Tuhan, yang berdoa Tuhan bagi Korea Selatan, sehingga Korea Selatan mengalami pembalikan keadaan. Mereka yang hari-hari ini mengalami stagnasi Tuhan rohani, mereka kembali lagi Tuhan melalui gereja Nam Demon ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memberkati Indonesia Tuhan, Indonesia Tuhan Yesus. Kura pasandara baya shikara bara bara bara
Indonesia Tuhan, Indonesia tercinta Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Kau menyatukan DPR kami Tuhan, pemerintahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa Tuhan, hanya Engkau yang mampu Tuhan, tiada mustahil bagimu ya Allah. Satukan mereka Tuhan, satukan mereka Tuhan Yesus. Kami mengasihi Indonesia Tuhan, kami berasal dari Indonesia, kami lahir di Indonesia, kami nggak tahu kenapa kami lahir di Indonesia, tapi kami membela Indonesia di hadapan-Mu senantiasa Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus DPR kami menjadi satu Tuhan. Ada musyawarah di antara, ada kesatuan hati di antara mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus Presiden Jokowi ya Abah. Berikan dia kekuatan Tuhan, berikan dia hikmat-Mu Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jangan biarkan dia terseret, terhanyut Tuhan Yesus dengan keputusan-keputusan yang salah Tuhan. Kira pasandara bayasi ke Indonesia Tuhan, Indonesia kami bawa Tuhan kepadamu Tuhan. Kira pasandara bayasi kara bala bayasi kara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati Tuhan pemerintahan Indonesia Tuhan Yesus. Berikan mereka letak akan Tuhan, Tuhan senantiasa Tuhan dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Roman 8 ayat 8 itu bekerja untuk Indonesia Tuhan. Bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi Indonesia Tuhan. Oh Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia dimenangkan bagi-Mu Tuhan Yesus. Satukan gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Saat ini mereka banyak Tuhan mengalami Tuhan Yesus perpecahan gereja ya Bapa, kami percaya Tuhan kasih-Mu melanda gereja-gereja ya Abah. Persatukan mereka Tuhan Yesus, untuk mereka benar seperti visi yang tadi Tuhan. Mereka kembali ke visi semula, yaitu Tuhan Yesus pergi ke bangsa-bangsa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Israel, Tuhan kesayangan-Mu Tuhan Yesus, bawa umat-Mu Tuhan yang sedang menjauh, umat Israel yang menjauh daripada-Mu untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami memberkati pemerintahan Israel, biarlah pemerintahan itu menjadi pemerintah yang sabar Tuhan Yesus, pemerintah yang benar-benar Tuhan Yesus mengasihi Engkau Tuhan, yang punya hati yang seperti Engkau, yang tidak memperhitungkan musuh-musuh mereka tapi mengasihi musuh-musuh mereka Tuhan. Biarlah pemerintahan Israel sibuk Tuhan mempersiapkan kedatangan-Mu Tuhan Yesus kali kedua ya Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas ibadah hari ini, hari yang penuh kemenangan bagi kami, hari yang penuh kebangkitan bagi kami Tuhan. Kami dipulihkan meskipun kami hanya beberapa orang, tapi kami kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hati terhadapkan kedua belah tangan Tuhan, memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menyinari Engkau dengan damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus, kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus semua diberkati, sama-sama berkata amin. Haleluya.